Salam berpikir kritis dan salam jumpa kembali melalui video kita kali ini. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun kalian berada, pada video kali ini tuh saya mau mengajak kita untuk bicara tentang gelar pahlawan atau pahlawan yang disematkan kepada Soeharto. Nah, para pemirsa dimanapun kalian berada, jangan lupa like, subscribe, dan ikuti untuk yang ada di YouTube, tapi juga yang ada nanti di Facebook. Jangan lupa juga follow atau ikuti saya supaya bisa dapat video-video lebih lanjut lagi. Oke, mari kita bicara tentang penyematan pahlawan yang diberikan kepada Soeharto. Jadi Bapak Ibu para pemirsa, para pendengar dimanapun kalian berada, Indonesia ini negara yang paling terusak di seluruh dunia. Kenapa seperti begitu? Karena masa sih penjahat kemanusiaan itu bisa disematkan itu sebagai pahlawan nasional. Apa sih kejahatan yang dilakukan oleh Soeharto di kala itu? Misalnya yang pertama, itu pelanggaran HAM besar-besaran itu terjadi di zamannya dia. Yang kedua, demokrasinya itu ditutup. Yang ketiga itu ekonomi itu mengalami kayak kehancuran. Jadi daerah-daerah yang punya potensi sumber daya alam itu tidak bisa berkembang dan maju karena pembangunan yang sentralistik. Ini kan rentetan kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh rezim di mana di saat Soeharto itu kemudian memimpin. Tapi anehnya itu masa ini penjahat rakyat, penjahat kemanusiaan, tapi kemudian bisa disematkan menjadi pahlawan. Nah, yang mestinya itu kita bikin pertanyaan besar itu siapa sih sebenarnya Prabowo? Kenapa sampai penjahat kemanusiaan itu kemudian bisa disematkan menjadi pahlawan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan, ya banyak pertanyaan yang kita bisa rumuskan dari situasi seperti begini, bagaimana dirinya itu mensematkan Soeharto itu sebagai pahlawan. Apakah karena misalnya itu dia bapak mantunya, atau seperti Indonesia kebiasaan mereka yang khusus mempraktekkan kejayaan feodalistik itu misalnya asal yang penting anak atau bapak mantu atau ayah atau anak mantu atau keluargais dan segala macam, apa hanya karena itu misalnya. Tapi begini, para pemirsa dan para penonton dimanapun kalian berada, khusus mereka yang dari Sulawesi atau misalnya dari Kalimantan atau mungkin misalnya dari Sumatera itu, coba bagian ini mari kita bangun dari tidur yang selama ini tertipu dengan feodalistik dan kemudian tirani mayoritas yang dibangun oleh kelompok yang itu saja begitu hanya untuk kepentingan satu suku mayoritas dan segala macam misalnya. Ini kan kejahatan serius ini. Seakan-akan nyawa manusia itu tidak penting. Seakan-akan nyawa manusia itu kapan saja kalau mereka mau lenyapkan bisa saja mereka lenyapkan, terlalu murah. Apalagi misalnya dalam konteks Papua, misalnya Papua yang dicaplok, dijajah dan di segala macam, tapi misalnya beberapa kasus misalnya tentara menembak rakyat sipil tapi kemudian dipromosi jabatan, seakan-akan membunuh orang itu adalah pahlawan misalnya. Padahal ini mencaplok bangsa lain kemudian melakukan kejahatan. Itu tapi kemudian misalnya dipromosikan sebagai pahlawan dan segala macam atau diberikan posisi-posisi penting misalnya. Tapi dari rentetan seperti ini yang saya mau bilang bahwa hanya di Indonesia itu penjahat kemanusiaan bisa disematkan menjadi pahlawan. Hanya di Indonesia itu penjahat dan segala macam kejahatan yang dilakukan itu tapi kemudian itu diabaikan dan bisa disematkan menjadi pahlawan. Ini sebenarnya ini merendahkan martabat bangsa rakyat. Jangankan bangsa-bangsa lain, bangsa sendiri saja itu banyak yang jadi korban. Demokrasinya itu ditutup, tapi kemudian petingginya itu karena feodalistik, jadi kemudian karena isme, sehingga kemudian bisa juga disematkan sebagai pahlawan. Ini tata pengelolaan negara yang paling terusak di seluruh dunia. Nah, apakah kemudian bangsa-bangsa lain misalnya masih tetap mau manut-manut, mau tunduk kepada tindakan-tindakan merendahkan martabat manusia seperti begini misalnya? Bangun sudah. Sumatera kalian tuh besar dan luas. Kalau kalian tuh merdeka pasti jauh lebih maju daripada Indonesia yang sebenarnya sedang menipu kalian. Misalnya seperti teman-teman hari ini masyarakat di Lampung.
Di Lampung ini kan sudah hanya 30% saja penduduk asli, selebihnya orang luar. Jadi sudah ada tindakan penguasaan tanah-tanah adat dan segala macam. Sadarlah bagian ini. Dan ini sedang merambat sebenarnya itu ke seluruh Sumatera. Kalimantan juga seperti begitu. Sebenarnya Sulawesi itu bisa kita lihat. Tapi bahwa ini rentetan dari kejahatan yang dilakukan, terus belum lagi misalnya ada tindakan-tindakan pembantaian dan pembunuhan yang terjadi dan itu dilakukan berulang-ulang, tapi setiap para pelaku itu juga bisa saja itu kemudian dipromosikan menjadi orang-orang yang berhasil. Karena negara ini sebenarnya, Indonesia itu bukan negara multi atau negara suku bangsa lain, tapi itu hanya negara satu bangsa, sementara bangsa-bangsa lain itu hanya diperalat untuk kepentingan satu bangsa. Oleh karenanya dengan peristiwa sematnya Soeharto menjadi pahlawan ini sebenarnya ini merendahkan martabat daripada rakyat, merendahkan martabat daripada korban, merendahkan martabat dari bangsa-bangsa lain. Bagian ini mari kita sadar dan kita harus memutuskan dan menyatakan sikap. Misalnya dari Maluku bagus karena mereka sudah menyadari itu dan mulai berjuang tentang Maluku merdeka. Aceh juga hebat karena Aceh selalu berjuang untuk Aceh merdeka. Papua juga begitu. Tentu kali ini kita tunggu bangsa-bangsa lain supaya mari sama-sama itu bangkit berjuang untuk merdeka daripada kita ditembak mati tapi mereka para penembak itu kemudian disebut sebagai pahlawan padahal mereka ini penjahat kemanusiaan. Salam waras, mari kita bersuara terus. Tuhan kiranya memberkati.